Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada, dan juga anak-anakku yang soleh dan solehah semuanya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara kisah anak soleh, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah limpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Keduanya salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Anak-anak yang soleh dan solehah semuanya, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Alhamdulillah, kita sudah sampaikan beberapa kisah dari kisah-kisah anak soleh yang tentunya kita harapannya bisa mengambil ibrah, pelajaran dari yang sudah kita sampaikan, baik 10 sahabat yang dijamin masuk surga, atau para istri Nabi Muhammad SAW, dan juga anak-anak beliau, dan juga sebagian sahabat yang sudah kita sampaikan. Kini saatnya kita lanjutkan tentang kisah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, yang mana beliau adalah kemarin dikisahkan pada budak yang berasal dari Habasyah. Budak yang, mohon maaf, berwarna hitam, kemudian tinggi, kemudian dia kerempeng, tetapi subhanallah setelah masuk Islam beliau ini tegar imannya. Kemudian sampai pun disiksa oleh majikannya, tetap dia mempertahankan ahad. Bahkan ketika terjadi peperangan antara orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, dengan orang Muslim, yang di situ perang Badar namanya, sampai slogan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW menjadi slogannya adalah ahad, yang dalam pertempuran tersebut, ya, tong-tong ternyata sampai ketemu yang namanya Umayyah bin Khalaf, yang dulu ketika itu sebagai majikannya. Maka saatnya pembalasan dari Bilal bin Rabah sampai akhirnya menyerang dan terbunuh siapa? Umayyah bin Khalaf. Maka kita lanjutkan kisah berikutnya, bagaimana ketika Islam sudah mempunyai kekuatan, kemudian ingin menegakkan kalimatullah di muka bumi ini. Maka anak-anakku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika Nabi Muhammad SAW sudah mempunyai pengikut yang banyak, kemudian mulai kuat Islam, maka Nabi SAW itu mengutus 10.000 kaum muslimin bersama beliau datang ke Mekah. Dari Madinah datang ke Mekah. Dalam rangka apa? Menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah tersebut. Bahkan di situ berhala itu ada 360 lebih berhala yang ada di situ. Dihancurkan oleh Nabi Muhammad SAW dan oleh Bilal bin Rabah. Maka dalam buku ini kita lanjutkan hari demi hari. Terus berganti dan tibalah saatnya Mekah dibebaskan dengan mengomadai 10.000 kaum muslimin. Rasulullah SAW memasuki Mekah sambil mengucapkan syukur dan takbir. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, masuk ke kota Mekah. Beliau langsung menuju kemana? Ke Ka'bah. Langsung menuju ke Ka'bah bersama para sahabatnya yang telah dipadati di situ oleh berhala-berhala. Di situ dipenuhi oleh berhala-berhala. Di sekeliling Ka'bah ternyata sudah banyak sekali berhala-berhala.
dengan jumlah yang tidak sedikit, di mana jumlah bilangan dalam setahun ini sudah mencapai jadi berapa? 360 berhala. Lebih 360 berhala. Yang ini didapati oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kemudian kebenaran telah datang dan kebatilan pun hancur lebur. Mulai hari itu tidak ada Lata dan Uzza atau Hubal. Ya. Sejak saat itu manusia tidak lagi menundukkan kepalanya kepada batu atau berhala, karena dihancurkan berhala-berhala. Ya, sama sahabat. Sampai diinjak-injak sama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ikut menghancurkan dan diinjak-injak. Sehingga Lata, Uzza, kemudian Hubal hancur semuanya. Sehingga manusia saat itu tidak ada yang tunduk lagi, tunduk kepada berhala. Dan tidak ada lagi yang mereka puja sepenuh hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dengannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang dipuja saat itu. Berhala sudah hancur. Dialah Rabb yang Maha Tunggal lagi Maha Esa, Maha Tinggi dan Maha Besar. Subhanallah. Itulah kondisi bagaimana ketika umat Islam sudah mulai kuat, kemudian datang ke Mekah, kemudian menghancurkan berhala-berhala yang ada. Coba kita bayangkan anak-anak, begitu terharunya, begitu senangnya seorang muslim. Maka kita lihat nanti orang-orang Quraisy pada terharu, bahkan mereka pada masuk Islam. Nah, Rasulullah SAW saat masuk ke Ka'bah, beliau dapati ada patung yang menggambarkan patung itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah kayak gitu Nabi Ibrahim digambarkan lagi judi. Ya, judi dengan anak panah. Kira-kira pantas apa tidak? Anak-anak semuanya. Nabi Ibrahim digambarkan lagi berjudi dengan anak panahnya. Maka tidak pantas. Maka Nabi SAW ya murka dengan perbuatan ini. Gak suka. Akhirnya dihancurkan berhala itu sama Nabi Muhammad SAW. Sebagai bentuk menegakkan kebenaran. Ya. Idza ja'al haqqu wa zaqal batil. Apabila datang kebenaran, maka hancurlah kebatilan. Maka dihancurkan sama Nabi Muhammad SAW. Dan beliau sambil mengatakan, bersabda, semoga mereka dihancurkan Allah. Semoga mereka dihancurkan Allah. Siapa? Orang-orang yang membuat patung ini. Buat patung Nabi Ibrahim alaihissalam. Didoakan semoga dihancurkan oleh Allah. Nenek moyang kita tidak pernah melakukan perjudian seperti ini. Kata beliau, nenek moyang kita tidak pernah melakukan perjudian seperti ini. Masa digambarkan Nabi Ibrahim lagi berjudi dengan anak panah. Dan Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi, bukan juga seorang Nasrani. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu bukan Yahudi dan bukan Nasrani, melainkan seorang yang beragama suci dan seorang Muslim. Nabi Ibrahim orang yang mengikuti agama yang suci dan beragama Islam. Ya, seorang yang Muslim yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali-kali bukan dari golongan musyrik. Jadi Nabi Ibrahim bukan termasuk golongan orang musyrik. Kok digambarkan dengan orang yang lagi berjudi? Maka Nabi Muhammad SAW murka, langsung dihancurkan berhala itu. Dan ingatlah bahwasanya Ibrahim ya adalah keturunan Nabi Adam. Dan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengangkat Bilal bin Rabah. Jadi Bilal bin Rabah terus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Muhammad SAW dan menjadi penderek beliau SAW. Beliau dijadikan muadzin oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, Rasulullah SAW memerintahkan Bilal naik ke bagian atas
yaitu di atas masjid untuk mengumandangkan adzan. Bilal pun mengumandangkan adzan, ya, alangkah mengharukan saat itu. Jadi ada dikumandangkan, adzan dikumandangkan dengan merdunya denyut nadi kehidupan di Mekah terhenti. Dan dengan jiwa yang satu, ribuan kaum muslimin dengan hati khusyuk dan secara berbisik mengulangi kalimat demi kalimat yang diucapkan Bilal. Subhanallah. Ketika dikumandangkan adzan oleh Bilal yang sampai suaranya kemana-mana, losok di situ, akhirnya mereka pun mengikuti lantunan demi lantunan apa yang diucapkan oleh Bilal dan sampai ke lubuk hati mereka. Mereka terharu dengan apa yang disampaikan oleh Bilal. Maka orang-orang musyrik pun pada heran dengan kondisi yang demikian. Ya, kaum muslimin, coba tadi berapa? 10.000. Coba 10.000 kaum muslimin sudah banyak sekali. Berbondong-bondong datang ke Mekah. Maka sangat menakjubkan. Nah, orang-orang musyrik di rumahnya masing-masing hampir tidak percaya dan bertanya-tanya dalam hatinya, wah, apa iya ya? Itu orang yang kemarin baru saja kita usir. Itu orang-orang yang diikuti oleh orang-orang miskin. Atau itu Muhammad yang diikuti oleh orang-orang miskin. Apa iya ya? Itu. Inikah dia Muhammad dengan orang-orang miskinnya yang kemarin terusir meninggalkan kampung halamannya? Itu. Mereka bertanya-tanya, iya Pak, oh sekarang udah hebat seperti itu. Mereka kuat dan berani menghancurkan berhala-berhala. Ya. Mereka saling bertanya, benarkah itu dia yang mereka diusir? Mereka perangi dan mereka bunuh keluarga yang paling dicintai serta kerabat yang paling dekat kepadanya. Nah, mereka saling bertanya-tanya, betulkah dia yang beberapa saat yang lalu nyawa mereka berada di tangannya memaklumkan kepada mereka, pergilah kalian karena kalian semua bebas. Ini. Jadi itulah kondisi yang mana sebelumnya Nabi Muhammad SAW itu kondisi sangat lemah, diusir dari kota Mekah. Tapi setelah kuat dari Madinah datang ke Mekah. Nah, ketika saat kondisi seperti itu, ya, kondisi lagi hening-heningnya, ada tiga orang yang dia berbisik-bisik mendengarkan dan melihat kondisi seperti itu. Tiga orang ini berbisik-bisik. Ada Abu Sufyan, kemudian ada Attab bin Usaid, dan ada Al-Haris bin Hisham. Mereka berbisik-bisik tentang kondisi yang tadi dilihat. Apa katanya? Sungguh Usaid, ya, kata Attab ini. Attab berkata, sungguh Usaid, yaitu ayahnya yang telah mati, telah dimuliakan oleh Allah. Kata dia, sungguh, ya, Usaid, ayahnya yang telah mati telah dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena ia tidak mendengar sesuatu yang sangat dibencinya. Ini kata Attab. Jadi bapaknya itu mulia karena tidak mendengar lagi. Kata-kata yang dibencinya apa tadi? Adzan. Adzannya begitu merdu, begitu indah, dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah yang sampai menyentuh hati-hati mereka. Tapi orang-orang yang belum mendapatkan petunjuk akan benci. Maka Attab mengatakan demikian. Ketika ngobrol demikian, temannya pun tadi ada berapa orang? 3 orang. Yang satu, siapa? Al-Haris. Al-Haris menyaut, ya, menanggapi ucapan dari Attab tadi. Demi Allah, seandainya aku tahu bahwa Muhammad itu di pihak yang benar, katanya, aku pasti mengikutinya. Subhanallah. Seandainya aku tahu, demi Allah, seandainya aku mengetahui bahwa Muhammad itu di pihak yang benar, aku pasti akan mengikutinya. Kata siapa? Al-Harits bin Hisham. Jadi ada berapa orang tadi? 3 orang. Pertama Abu Sufyan bin Harb. Yang kedua ada Attab bin Usaid. Yang ketiga Al-Harits bin Hisham. Ngobrol tiga-tiganya. Ketika melihat kondisi yang begitu, ya,
mencemaskan dan juga mengharukan. Kemudian, apa kata Abu Sufyan ketika mendengar obrolan dua orang ini? Kemudian yang ketiganya itu Abu Sufyan mengomentari. Apa katanya? Abu Sufyan yang memang cerdas itu menukas pembicaraan kedua sahabatnya dengan ungkapan. Apa katanya? Aku tidak akan mengatakan sesuatu. Coba ingat ini. Aku tidak akan mengatakan sesuatu karena seandainya aku berkata. Kata siapa? Abu Sufyan tadi. Seandainya aku berkata, kerikil-kerikil ini pasti akan mengabarkannya. Coba. Saya akan berkata. Karena andaikan aku berkata, maka kerikil-kerikil yang di samping ini akan mengabarkannya. Subhanallah. Itulah kondisinya. Jadi, obrolan yang ada terjadi antara tiga orang ini ternyata sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya Nabi SAW tahu. Nah, ketika Nabi SAW meninggalkan Ka'bah, ya, ketika Nabi SAW meninggalkan Ka'bah, beliau melihat mereka, melihat tiga orang ini. Lalu dalam sekejap waktu beliau membaca wajah-wajah mereka. Kemudian dengan kedua mata yang bersinar dengan cahaya ilahi, beliau bersabda kepadanya, kepada mereka. Jadi Nabi SAW ya tahu sepintas bagaimana menatap wajah-wajah mereka. Ya, Nabi SAW memahami kondisinya. Maka Nabi SAW mengatakan, Nabi bersabda, aku tahu apa yang telah kalian katakan tadi. Allahu Akbar. Nabi menyampaikan kepada tiga orang ini, aku tahu. Tadi kan bisik-bisik kan? Nabi itu jauh. Tapi Nabi mengatakan, aku tahu apa yang kalian katakan tadi. Subhanallah. Maka beliau lalu menceritakan apa yang mereka katakan sebelumnya. Jadi ceritakan, kamu tadi bilang ini kan? Ayo, ya, Atta bin Usaid, kamu bilang ini kan? Kemudian yang satu, Al-Harith bin Hisham, kamu bilang kayak gitu kan? Nah, gitu. Disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lalu menceritakan apa yang mereka katakan sebelumnya. Al-Harith dan Atta pun berseru. Ketika menyampaikan, tadi kan yang Utaib bilang ini kan, bahwa Atab mengatakan sungguh Usaid itu ayahnya yang telah mati telah dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena ia tidak mendengar sesuatu yang sangat dibencinya. Itu kan? Jadi mengatakan gitu. Kemudian Al-Haris menjawabnya, demi Allah, seandainya aku tahu bahwa Muhammad itu di pihak yang benar, aku pasti akan mengikutinya. Itu kata Al-Haris. Kemudian yang Abu Sufyan mengomentari dari keduanya, yaitu apa katanya? Aku tidak akan mengatakan sesuatu karena seandainya aku berkata, kerikil-kerikil pasti akan memberitahunya. Itu kan gitu kan? Disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, karena Nabi SAW mengetahui apa yang tadi dibisik-bisikan, wah, ini jelas utusan Allah. Ini jelas utusan Allah. Maka Haris dan Attab pun berseru, kami menyaksikan bahwa Anda adalah utusan Allah. Anda adalah Rasulullah, utusan Allah. Demi Allah, tidak seorang pun mendengarkan pembicaraan kami hingga kami dapat menuduh bahwa ia telah menyampaikannya kepada Anda. Itu. Hanya dua orang ini mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah, Rasulullah. Siapa? Atab dan Al-Haris. Kalau Abu Sufyan, ya Abu Sufyan bin Harb ini, ya beliau telah masuk Islam beberapa saat yang lalu. Sudah masuk Islam beberapa saat yang lalu. Kemudian berikutnya, sekarang mereka menghadapi Bilal dengan pandangan baru. Yang tadinya kalau Bilal itu dikenal bahwasanya beliau adalah seorang budak Habasyah
yang berkulit hitam, ya secara derajat itu rendah. Tapi sekarang sudah berbeda. Melihat wajah Bilal dan menghadapi Bilal bin Rabah ini dengan pandangan baru, dalam lubuk hati mereka bergema kembali kalimat-kalimat yang mereka dengar dalam pidato Rasulullah SAW. Dalam lubuk mereka mulai tumbuh lagi kalimat-kalimat yang didengungkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam pidato, di mana Rasulullah pada awal masuk ke Mekah, wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, Allah telah melenyapkan dari kalian kesombongan jahiliyah dan kebanggaan terhadap nenek moyang. Diseru, wahai orang-orang Quraisy, Allah telah melenyapkan kepada kalian kesombongan jahiliyah dan kebanggaan terhadap nenek moyang. Manusia itu bermula dari Adam, sedangkan Adam diciptakan dari tanah, maka tidak boleh sombong. Maka pidato yang begitu menggugah semangat dan untuk mengajak orang-orang Quraisy biar tidak sombong, maka mereka melihat Bilal bin Rabah dengan pandangan yang baru, meskipun dia dari budak tadinya yang kemudian dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lantaran tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sekarang menjadi orang yang mulia Bilal bin Rabah. Kemudian anak-anakku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bilal bin Rabah melanjutkan hidupnya bersama Rasulullah SAW, bersama Nabi Muhammad SAW, dan beliau menjadi muadzin Nabi Muhammad SAW. Dan Bilal bin Rabah juga ikut mengambil bagian dalam semua perjuangan bersenjata pada masa hidupnya. Jadi peperangan-peperangan Bilal mengikutinya. Karena di antara prinsip dari Bilal bin Rabah adalah beliau ingin meninggal syahid, meninggal berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau, Bilal bin Rabah, tetap menjadi muadzin Nabi Muhammad SAW. Tetap menjadi muadzin Nabi Muhammad SAW, menjaga serta menghidupkan syiar agama besar ini yang telah membebaskan dirinya dari kegelapan menuju cahaya, dari perbudakan kepada kemerdekaan. Jadi Bilal bin Rabah punya prinsip tadi, ingin memperjuangkan agama Allah SWT dan ingin mati syahid. Maka beliau terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau juga berterima kasih kepada Rasulullah SAW dan juga kepada sahabat yang lainnya. Maka dia memperjuangkan agama Islam ini dengan sepenuhnya, di mana beliau dikeluarkan dari perbudakan menjadi orang-orang yang merdeka, dari kegelapan jahiliyah menuju yang keterangan, cahaya yang terang, yaitu Islam. Karena jahiliyah adalah gelap dan Islam adalah terang. Maka beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia berterima kasih kepada Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar. Kemudian Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, bahwa di kesan beliau begitu dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau dijadikan muadzin, di mana kedudukan Islam semakin tinggi. Demikian pula kaum muslimin, taraf dan derajat mereka ikut naik, dan Bilal semakin lama semakin dekat di hati Rasulullah SAW. Kian hari kian bertambah dan tambah dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau beliau jadi muadzin, suaranya lantang ya, sampai terdengar kemana-mana, sampai orang-orang Quraisy pun yang tadi pada terheran-heran ketika mengumandangkan azan di dekat Ka'bah. Dan Rasulullah SAW pernah menyatakan
bahwa Bilal itu termasuk penduduk surga. Menyatakan dirinya sebagai penduduk surga. Bahkan beliau pernah menyampaikan mendengar kepelekan sandalnya di surga. Subhanallah. Inilah Bilal bin Rabah yang begitu gigih dalam memperjuangkan agama Islam. Kemudian hari demi hari, ya, Bilal bin Rabah juga ingin menjadi keluarga, ingin menikah, ingin menikah. Maka beliau radhiyallahu anhu berusaha ingin melamar sosok wanita yang ada di daerahnya. Kemudian menyampaikan juga ketika melamar, kalau ini saya dulu adalah bekas budak. Saya lagi dari Habasyah lagi. Tapi Allah SWT telah menyelamatkan aku jadi merdeka dan dari kegelapan menuju cahaya ini. Maka kalau kamu mau menerima saya sebagai menantu, maka alhamdulillah. Kalau tidak, maka Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Ini lapang dada beliau. Ketika melamar, dia berani dan juga siap menanggung resiko dan juga tidak wigah-wigih. Orang Jawa bilang wigah-wigih. Coba kita lihat di bukunya. Tetapi sikapnya tidak berubah. Tetap seperti biasa. Mulia dan besar hati, itu Bilal bin Rabah. Yang selalu memandang dirinya tidak lebih daripada seorang Habasyah yang kemarin menjadi budak. Jadi tetap dia perasaannya, ya saya dulu budak. Hanya nggak perlu sombong. Dan dalam Islam tidak diajarkan sombong. Suatu hari ia pergi meminang 2 orang wanita untuk calon istrinya. Untuk siapa? Untuk dirinya dan untuk saudaranya. Jadi beliau meminang 2 wanita untuk siapa? Dirinya dan juga untuk saudaranya. Ia berkata kepada orang tua kedua wanita itu, saya ini Bilal. Saya ini Bilal. Dan ini saudaraku. Kami berasal dari bangsa budak Habasyah. Pada mulanya kami berada dalam kesesatan. Kemudian diberi petunjuk oleh Allah. Jadi beliau ketika melamar, jaga kode etik. Dan kode etik ketika kita mau melamar itu harus tawadhu, adab asor, menunjukkan saya itu nggak punya apa-apa, saya itu orang yang lemah dan seterusnya. Ini Bilal bin Rabah menyampaikan, saya itu tadinya dari budak Habasyah, bangsa budak Habasyah. Pada mulanya kami berada dalam kesesatan. Kemudian Allah berikan petunjuk kepadaku berupa cahaya Islam. Dia menyampaikan juga nikmat hidayah ini. Nah, kami sebelumnya adalah budak-budak belian, lalu dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampaikan, biar nggak kaget, ini calon besan atau calon mertuanya. Saya dulu bekas budak, kemudian dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui lantaran tangan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Jika pinangan kami Anda terima, ini penting ucapan, jika pinangan ini Anda terima, segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Ini mental perlu ditanamkan, ini para jomblo, ya, para yang mau siap nikah dan siap melamar, mentalnya ditanamkan dulu, siap ditolak dan diterima juga siap. Kalau terima, walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Namun bila Anda tolak, ingat Allah Maha Besar. Allah Maha Besar kalau ditolak. Masya Allah. Ini sikap yang begitu gentleman. Bilal bin Rabah. Maka Bilal bin Rabah, ya, hanya juga menikah. Ya. Tapi sikap yang penting itu bisa kayak ambil pelajaran bagaimana ketika kita mau melangkah harus mantap dan kita tawadhu, adab asor. Ingatlah kita kalau kita lihat,
Ya, man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa tawadhu karena Allah, maka Allah akan angkat derajatnya. Maka ini bisa ambil pelajaran untuk teman-teman semuanya, anak-anak semuanya, biar kita melatih diri untuk menjadi orang-orang yang tawadhu. Adab asor dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik kita yang sangat lemah, kita dijauhkan dari air mani yang hina, maka kita tidak boleh sombong. Hari-hari pun kemana-mana kita membawa kotoran, maka tidak pantas untuk sombong. Maka dengan adanya Islam mengajarkan kepada kita untuk tawadhu. Dan ini ada pada di Bilal bin Rabah. Kemudian anak-anak semuanya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari Rasulullah SAW juga terus bareng bersama Bilal bin Rabah. Artinya Bilal bin Rabah mendampingi Rasulullah SAW dan menjadi muadzin dan ikut peperangan di mana-mana ikut. Bilal bin Rabah sudah mengikutinya. Yang akhirnya tadi juga meminang seorang wanita, bahkan meminangnya dua, tapi yang satu untuk siapa? Saudaranya. Kemudian Rasulullah SAW kembali ke hadirat ilahi. Rasulullah alias meninggal. Rasulullah meninggal dunia. Wafat. Dalam keadaan ridho dan diridhoi. Penanggung jawab kaum muslimin sepeninggal beliau dibebankan di atas pundak khalifahnya. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, wafat, maka berikutnya khalifah diserahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Terus bagaimana perkembangan? Dan bagaimana nasib Bilal bin Rabah ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia? Apakah beliau tetap menjadi Bilal atau muadzinnya atau tidak? Maka kita lanjutkan kisahnya. Maka terjadilah diplomasi, terjadilah komunikasi, obrolan antara Bilal bin Rabah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nih, obrolan yang asik. Suatu saat Bilal pergi menjumpai Khalifah Rasulullah SAW untuk menyampaikan isi hatinya. Siapa maksudnya? Yang didatangi Abu Bakar As-Siddiq. Bilal mengatakan, wahai Khalifah Rasulullah, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Bilal menyampaikan curhat kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Khulafaur Rasyidin yang pertama menyampaikan, wahai Khalifah Rasulullah, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, amal yang paling utama bagi orang beriman adalah berjihad di jalan Allah. Amal yang paling utama bagi orang yang beriman adalah berjihad di jalan Allah. Itu kata Bilal menyampaikan kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Lalu ketika ngobrol kayak gitu, terus jadi apa maksudmu wahai Bilal? Apa maksudmu? Kamu itu menyampaikan seperti itu, maksudnya apa itu? Mau bagaimana? Tanya Abu Bakar. Maka beliau menyampaikan, Bilal, saya ingin berjuang di jalan Allah sampai saya meninggal dunia. Saya ingin berjuang di jalan Allah sampai saya meninggal dunia. Berarti dia ingin meninggal dalam keadaan berjihad, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini jawab Bilal. Terus obrolannya Abu Bakar bilang, terus siapa lagi yang akan menjadi muadzin? Kami nanti. Terus muadzinnya siapa nanti? Bilal. Tanya Abu Bakar. Dengan air mata berlinang, beliau menjawab, yaitu Bilal bin Rabah menjawab, saya tidak akan menjadi muadzin lagi bagi orang lain setelah Rasulullah SAW. Ini dikisahkan di sini, belum menyampaikan saya tidak akan menjadi muadzin lagi bagi orang lain setelah Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar menyampaikan, tidak, tetaplah tinggal di sini, hai Bilal. Kamu tetap tinggal di sini, hai Bilal, dan menjadi muadzin kami. Ini kata Abu Bakar.
Kamu di sini aja udah, kamu jadi muadzin saya. Maka Bilal pun menjawab, diplomasi, ya, komunikasi yang bagus antara beliau. Seandainya Anda memerdekakan saya dulu adalah untuk kepentingan Anda, baiklah saya terima permintaan Anda itu. Dia menyampaikan, kalau dulu kamu memerdekakan itu untuk kepentingan Anda, wahai Abu Bakar Siddiq atau wahai Khalifah Rasulullah, maka apa? Aku akan terima permintaanmu. Tetapi bila Anda memerdekakan saya karena Allah, siapa? Karena Allah, biarkanlah diri saya untuk Allah sesuai dengan maksud baik Anda itu. Ya, biarkanlah diri saya untuk Allah sesuai dengan maksud baik Anda itu. Ini kata Bilal. Jadi kalau memang kamu memerdekakan dulu karena Allah, maka biarkanlah saya berbuat sesuai dengan maksud baik Anda itu. Apa katanya? Maka Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan, saya memerdekakanmu itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Bilal, wahai Bilal, saya memerdekakan kamu itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bagaimana komunikasi antara Bilal dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga para pemirsa negatif dimanapun Anda berada, anak-anak yang saudara-saudara semuanya, santriwan santriwati SCT Imam Syafi'i juga semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenai kehidupan Bilal selanjutnya, ada perbedaan pendapat di antara para ahli riwayat. Sebagian meriwayatkan bahwa ia pergi ke Syria dan menetap di sana sebagai mujahid dan penjaga perbatasan wilayah Islam. Ini sebagian pendapat. Menurut pendapat lain, ia menerima permintaan Abu Bakar untuk tinggal bersamanya di Madinah. Kemudian, setelah Abu Bakar wafat dan Umar diangkat sebagai khalifah, Bilal minta izin dan mohon diri kepadanya, lalu berangkat ke Syria. Ini pendapat yang satu. Bagaimanapun juga, ya, Bilal telah mendedikasikan sisa hidup dan usianya untuk berjuang menjaga benteng-benteng Islam. Ini kehidupan beliau adalah dihabiskan waktunya untuk menjaga benteng-benteng Islam di perbatasan. Dan membulatkan tekadnya untuk dapat menjumpai wafatnya. Menjumpai wafat atau menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dalam keadaan sedang melakukan amal yang paling disukai oleh keduanya. Jadi beliau ingin meninggal dalam keadaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi termasuk berjihad dalam menjaga perbatasan. Suaranya yang merdu, tulus, dan penuh wibawa itu tidak lagi mengumandangkan adzan seperti biasa. Itu karena setiap kali membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika beliau mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kenangan lamanya bangkit kembali. Ingat zaman Nabi, ingat Nabi Muhammad SAW. Itu yang menjadikan Bilal itu sedih. Dan suaranya tertelan oleh kesedihan, digantikan oleh cucuran air mata. Ketika Bilal mengucapkan mengumandangkan seperti itu, maka Bilal itu tidak jadi muadzin lagi. Dan beliau menjaga perbatasan. Kemudian, adanya yang terakhir ialah ketika Umar sebagai Amirul Mukminin datang ke Syria, ya,
Umar datang ke Syria. Kemana? Dari Syria, daerah Damaskus. Orang-orang yang menggunakan kesempatan tersebut dengan memohon kepada khalifah agar meminta Bilal menjadi muadzin untuk satu suara saja. Ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab datang ke Syria, maka orang-orang ini, para sahabat meminta kepada Umar, bagaimana biar Bilal itu mengumandangkan adzan, walaupun hanya sekali aja. Amirul Mukminin akhirnya apa? Memanggil Bilal. Dan ketika waktu sholat telah tiba, ia meminta dirinya agar menjadi muadzin. Siapa? Bilal akan menjadi muadzin. Akhirnya permintaan Umar bin Khattab dikabulkan oleh Bilal. Bilal pun naik ke menara dan mengumandangkan adzan. Para sahabat yang pernah mendapati Rasulullah SAW waktu Bilal menjadi muadzinnya menangis dan mencucurkan air mata. Jadi para sahabat ketika mendengarkan, para sahabat tentunya yang sudah pernah bersama Nabi Muhammad SAW dan mendengarkan adzannya langsung. Siapa Bilal? Bilal apa? Ketika dia mengumandangkan adzan itu, mereka pada nangis bercucuran. Nangis kenapa? Terharu ingat zaman dulu, zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka menangis seolah-olah tidak pernah menangis sebelumnya. Dan yang paling keras tangisan di sini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena begitu terharu. Itulah bagaimana sahabat Nabi Muhammad SAW Bilal bin Rabah yang beliau akhirnya berpulang ke rahmatullah, pulang ke Allah SWT di Syria sebagai pejuang di jalan Allah seperti keinginannya. Dan kalau kita tahu bahwasanya jarak antara Madinah dengan Damaskus yang kurang lebih ada 1267-an kilometer, kurang lebih segitu, begitu jauh jarak. Dan di perut bumi Damaskus sekarang terpendam kerangka dan tulang-tulang milik pribadi yang besar di antara manusia yang sangat teguh dan tangguh pendiriannya dalam mempertahankan keyakinan dan keimanannya. Itulah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Beliau dimakamkan di daerah Damaskus. Maka anak-anak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah sahabat yang mulia ini Bilal bin Rabah, kita bisa mengambil ibrah, pelajaran yang sangat besar. Di antaranya bagaimana keistiqomahan, pentingnya istiqomah dalam mempertahankan keimanan. Meskipun disiksa, meskipun diancam, meskipun dituduh dan seterusnya, tetap menjaga keimanan. Seperti ucapannya apa? Ahad, ahad dan ahad. Yang kedua, bahwasanya keberanian beliau setelah dia masuk Islam dan semangat beliau untuk memperjuangkan agama Islam dan membela kehormatannya. Ketika perang Badar, dia berusaha mengejar yaitu Umayyah bin Khalaf. Karena beliau itu Bilal bin Rabah hampir tidak ada sekencar pun kecuali ada bekas siksaan dari Umayyah bin Khalaf. Maka saatnya untuk membalas ketika perang Badar. Dan itu momen yang tepat untuk Bilal bin Rabah. Kemudian juga bahwasanya kesetiaan beliau untuk taat kepada Nabi Muhammad SAW dan selalu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Itu ibrah yang bisa kita ambil. Di mana jadi muadzin beliau nurut. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana sikap seorang lelaki yang berani menyampaikan dan siap ketika mau melamar, siap untuk ditolak dan kita terima. Walhamdulillah. Dan yang terakhir, kita mengambil pelajaran bagaimana seseorang itu menjaga husnul khatimah. Menjaga husnul khatimah sebagaimana Bilal bin Rabah itu berusaha meninggal dalam keadaan mati syahid. Semoga Allah SWT rahmati beliau
radhiyallahu an, dan semoga kita bisa mengambil ibrah yang besar. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Ada salah dan tutur kata yang kurang pas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.